medical journal, symptoms, studi kasus atau penanganan apa yang penanganan terhadap suatu penyakit di seluruh dunia, sehingga tenaga medis ini bisa segera memberikan diagnosis terhadap pasiennya dari kumpulan informasi ini. Jadi bisa search di storage-nya dia di IBM Watson for Health ini. Kemudian decision making, untuk menentukan apa treatment yang tepat untuk suatu pasien, dilihat dari pola-pola atau gejala-gejala yang muncul dari pasien, atau tes apa yang perlu dilakukan untuk mendiagnosis pasien tersebut jika diberikan simptom-simptom tertentu. Misalkan treatment juga berhubungan juga dengan decision making untuk menentukan perawatan yang tepat pada pasien, atau bahkan end of life care. Jadi sudah mulai banyak dikembangkan ya, seperti virtual assistant atau robot yang membantu pasien di akhir masa hidupnya. Jadi untuk mengurangi human care, jadi untuk mengurangi SDM yang dibutuhkan, misalnya untuk pasien yang demensia atau pikun atau pasien kanker seperti itu. Kemudian manfaat apa yang bisa diberikan AI untuk healthcare? Nah, jadi AI ini bisa membantu tenaga medis untuk menentukan diagnosis terhadap pasien-pasien mereka. Dapat membantu tenaga medis untuk lebih fokus pada tahap-tahap yang lebih penting, seperti tindakan apa untuk merawat pasiennya atau melakukan planning pada operasi yang akan dilakukan. Karena terkadang kalau melakukan diagnosis saja lama, bisa saja pasiennya menjadi lebih kondisinya lebih buruk kayak gitu. Jadi jika diagnosisnya dapat dilakukan lebih cepat, treatment-nya juga bisa diberikan lebih cepat seperti itu. Jadi dengan AI ini kita bisa memperluas accessibility juga terhadap fasilitas healthcare. Mungkin di daerah belum terlalu banyak dokter yang berpengalaman dalam menangani suatu kasus. Mungkin karena memang biasanya kan di daerah itu rumah sakitnya kasusnya tidak terlalu bervariatif ya, karena mungkin populasinya juga tidak terlalu besar. Dengan adanya AI ini, knowledge tenaga medis yang ahli pun sudah terembed di dalam AI ini. Jadi tenaga medis yang di daerah juga bisa belajar dan memberikan treatment yang bagus untuk pasiennya. AI bisa mengurangi waktu, cost, tenaga juga di dunia kesehatan. Seperti kasus diagnosis tadi, jika cepat didiagnosis, cepat pula dilakukan treatment. Beberapa kasus AI bisa dilakukan untuk mentransformasi health profesional yang ada di tabel ini. Misalnya radiologis bisa dengan mudah mendeteksi patologi di chest X-ray dengan lebih cepat, atau misalkan dermatologis bisa mendeteksi kanker kulit lebih cepat, atau kardiologi bisa mengetahui kelainan detak jantung dan mendiagnosis pasiennya lebih cepat. Kemudian, nah kalau dilihat di sini teman-teman bisa melihat bahwa kegunaan AI ini benar-benar dari kita lahir sampai kita meninggal gitu. Atau bahkan ini belum lahir ya, karena embryo selection ini memilih embrio yang bagus dan sehat untuk bayi tabung. Terus misalkan untuk mengetahui penyebab kenapa bayi baru lahir tapi sudah sakit dengan menginterpretasikan genomnya atau DNA-nya dan seterusnya. Dan pas kita jadi dewasa pun kayak misalkan untuk mendeteksi kanker, untuk mengetahui penyakit-penyakit tertentu yang kita alami, atau hingga di akhir bisa memprediksi kapan kira-kira umur seseorang itu berakhir. Jadi manfaat dan penggunaan AI ini sangat banyak jika terus dikembangkan. Kemudian informasi flow di clinical practice. Kalau dulu klinisi itu mengumpulkan informasi dari pasien, kemudian menentukan decision berdasarkan pure knowledge atau knowledge yang sudah dia punya, kemudian disimpan di electronic health record. Jadi dia finding-nya dia didiagnosis apa, gejala-gejalanya apa, diagnosis apa, nanti prescription-nya apa, atau obat yang diberikan apa, atau treatment yang diberikan apa. Nah, itu hanya dari pure knowledge aja. Kemudian berkembang clinician ini bisa mendapatkan suggestion atau saran dari sistem yang mereka punya. Kalau contohnya misalkan rule based algoritma atau machine learning ini dari data-data yang dipunyai klinisi, kemudian dia akan mendapatkan saran-sarannya dan baru final decision-nya dari klinisi. Dari klinisi ini berdasarkan juga
prior knowledge dan saran dari sistemnya, seperti itu. Atau berkembang lagi, di mana sistem ini bisa secara aktif meminta relevant information tentang pasien, kemudian baru memberikan saran kepada klinisi. Baru klinisi nanti bisa memberikan final decision-nya. Jadi setelah mempertimbangkan dari prior knowledge-nya dan juga saran dari sistemnya, dia baru memberikan final decision. Kemudian kalau misalkan nanti bisa ada fully automated clinical system, kita malah nggak perlu klinisi. Tapi menurut saya kalau sekarang masih sangat perlu ya klinisi itu, karena mungkin AI in healthcare ini belum terlalu advance untuk benar-benar menggantikan klinisi. Jadi lebih ke support tool untuk klinisi bisa memberikan decision kepada pasiennya, seperti itu. Jadi kalau misalkan fully automated nanti, jadi si sistem ini langsung mendapatkan hasil dari pasien-pasiennya, kemudian dia yang memberikan decision dan disimpan di electronic health record. Kemudian kalau ini contoh workflow untuk image classification ya. Saya memberikan contohnya karena saya lebih research-nya ke medical imaging. Jadi ini contohnya, misalkan kita ingin mengklasifikasikan tumor jinak atau tumor ganas di, kalau nggak salah ini foto ini ya, brain ya, foto otak. Jadi kita punya foto image-nya, kemudian kita mengekstrak fiturnya. Nah, fiturnya kita bisa misalkan memilih intensitas atau edges, pojok-pojok, atau tekstur atau shape, terserah, nanti pasti lebih banyak fitur lagi. Kemudian dari representasi fitur vektor atau vektor fitur ini kemudian diberikan ke machine learning algoritmenya. Kita gunakan dia untuk melatih modelnya. Kemudian dia akan belajar pola-polanya dari fitur vektor ini. Bagaimana pola untuk tumor yang jinak, bagaimana pola untuk tumor yang malignant atau jinak dan ganas, kayak gitu. Nah, kita udah punya nih train modelnya udah kita train, kemudian kita punya ada pasien baru nih, kita mengambil scan dari pasien ini, misalkan CT scan dari dari otak dia, kemudian kita lakukan hal yang sama ketika train. Jadi fitur ekstraksi, kita ekstraksi fiturnya sesuai dengan ini, sesuai dengan train. Misalkan kalau pas train cuma butuh intensity sama edge, ya udah kita juga menggunakan intensity sama edge. Kemudian fitur vektor ini kita masukkan ke model yang sudah kita train tadi. Jadi model ini akan memprediksi. Jadi kan dia udah punya knowledge ya. Oh ya, kayak gini nih yang pola-pola tumor yang jinak, dan seperti ini pola-pola tumor yang ganas. Nah, di sini dia akan memprediksi, kemudian dia akan memberikan prediksi pasien ini, oh pasien ini punya misalkan tumor yang ganas, seperti itu. Kemudian saya akan masuk ke dataset yang bisa digunakan teman-teman, yang bisa digunakan untuk research di AI in healthcare ini. Bisa buat langkah awal teman-teman untuk memulainya. Nanti misalkan teman-teman punya data yang mungkin dari Indonesia gitu, akan lebih bagus. Mungkin, tapi ini bisa digunakan untuk langkah awal dulu. Nah, yang pertama ini ada Mimic dataset. Dia dataset yang dibangun oleh MIT, berisi lebih dari 60.000 record dari pasien yang berkunjung di ICU. Banyak sekali datanya yang bisa diolah di sini. Mulai dari demografi pasien, tanda vital, terus hasil tesnya, hasil tes lab, obat-obat yang dikonsumsi dia, kayak simptom-simptomnya juga. Pokoknya banyak sekali yang bisa dieksplor di sini. Ini bisa digunakan misalkan kalau teman-teman pengen melakukan riset di text processing. Misalnya mau memprediksi obat-obat apa yang bisa digunakan untuk suatu pasien jika diketahui demografi A, tanda vital B, hasil tes lab-nya C, kayak gitu. Datanya ini benar-benar besar sekali, jadi bisa banyak dieksplor. Bisa banyak task yang bisa diselesaikan untuk menggunakan data ini. Kemudian ini ada medical decathlon dataset. Dia
isinya image segmentation, ada banyak macamnya, ada segmentasi tumor pada liver, tumor otak, hipokampus, prostat, dan masih banyak lagi. Nah, data ini sangat sangat membantu juga karena segmentasi itu merupakan step yang penting di medical imaging. Jadi jika ingin prediksi penyakit yang datanya berasal dari image, biasanya segmentasi ini merupakan step yang cukup krusial kayak gitu. Karena dia bisa melakukan lokalisasi dari area of interest suatu image. Jadi misalnya nih kita ingin mendeteksi pneumonia di chest X-ray. Kan kalau teman-teman tahu di chest X-ray itu nggak bukan paru-paru aja ya isinya. Jadi misalkan ada bagian lengannya sedikit, kemudian mungkin ada lehernya, ada perutnya kayak gitu. Nah, padahal kita cuma pengen mengolah daerah paru-paru saja untuk melatih modelnya agar model ini nggak terlalu banyak noise kayak gitu. Jadi kita harus menghapus atau membuang noise itu. Jadi noise itu yaitu area yang bukan paru. Berarti kita perlu melakukan segmentasi untuk mengambil daerah paru saja. Kemudian kita ekstrak fiturnya dan digunakan untuk melatih model. Jadi modelnya ini fokus melihat karakteristik paru-paru yang pneumonia itu seperti apa sih, atau karakteristik paru-paru yang tidak pneumonia seperti apa kayak gitu. Kemudian ada myeloma dataset. Myeloma ini salah satu tipe kanker darah ya kalau nggak salah, kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Jadi dia itu bisa mengganggu sel-sel yang sehat di sekitarnya. Mungkin datanya nggak terlalu besar, tapi setahu saya ada dataset yang lainnya selain dari Mendeley data ini. Ada yang konten 900 pasien, tapi saya lupa source-nya. Saya cuma tampilkan yang 200 pasien ini. Dia include juga informasi demografi pasiennya, clinical exam, terus personal family antecedents tuh kayak misalkan riwayat keluarganya tuh punya penyakit apa aja kayak gitu, atau kemudian juga ada hematologi tesnya seperti itu. Kemudian ada yang cukup sering dilakukan risetnya tuh diabetic retinopathy ya. Diabetic ini foto datanya isinya foto retina atau fundus photograph namanya, ada di Kaggle, dan datanya ini banyak sekali. Saya lupa jumlahnya ada berapa, dan ada source lainnya juga. Jika teman-teman nanti mau mencari, nanti bisa dicek juga linknya yang ada di slide ini. Jadi dia ada setiap image itu diberikan satu label. Salah satu ada 5 skala labelnya, yaitu bukan diabetic retinopathy, mild, moderate, severe, atau proliferative. Proliferative ini advanced stage-nya dari diabetic retinopathy. Nah, penelitian ini banyak dilakukan karena diabetic retinopathy ini sangat meresahkan karena menyerang ratusan juta orang di seluruh dunia. Dia merupakan komplikasi dari penyakit diabetes yang menyebabkan pembuluh darah retina itu membengkak dan mengeluarkan cairan dan darah itu. Jadi sebenarnya udah banyak banget riset-risetnya. Nanti mungkin teman-teman kalau tertarik bisa di search seperti itu. Kemudian ada skincare dataset, skin cancer dataset. Nah, skin cancer dataset ini cukup besar juga, ada 33.000 data. Dia itu foto di bawah mikroskop kalau nggak salah dari kanker kulit, berisi kanker kulit yang ganas ataupun jinak dan ganas, dari 2.000 pasien lebih. Nah, image-nya dia berbentuk atau formatnya itu DICOM. Kalau teman-teman belum pernah tahu DICOM itu Digital Imaging and Communication in Medicine. Jadi dia format standar buat menyimpan data image medis. Dia bisa nyimpan image 3D. Jadi kayak misalkan kalau teman-teman tahu CT sama MRI kan 3D. Jadi dia punya slice-nya gitu, slice dari suatu organ. Misalkan kalau otak gitu dia bisa nge-slice gitu kan. Jadi nge-scan setiap slice-nya kayak gitu. Nah, DICOM ini bisa nyimpan seperti itu. Jadi kayak jadi satu file, tapi isinya banyak image slice-nya kayak gitu.
Kemudian dia juga bisa attach informasi pasiennya, jadi nggak hanya image-nya aja, tapi ada metadatanya, misalkan nama pasiennya, terus nomor registrasi pasiennya, terus misalkan apa namanya, mungkin keluhannya kayak gitu. Jadi DICOM ini salah satu format standar ya buat di dunia medis seperti itu. Kemudian ada chest X-ray dataset. Ini datasetnya udah sangat besar, berisi 30.000 image. Tapi sebenarnya ini kan chest X-ray 8 ya, jadi ada 8 patologi gitu. Tapi setahu saya sekarang udah ada chest X-ray 14, jadi udah ada 14 patologi. Harusnya lebih banyak ya image-nya. Dia ada beberapa image, tapi nggak banyak. Dia ada bounding box-nya gitu, yang ngasih tahu di mana patologi itu ditemukan. Tapi cuma sedikit aja. Jadi contohnya, misalkan kalau di sini kan bulat-bulat ya. Jadi misalkan ada image A, dia dilabelin pneumotoraks. Nah, nanti di sini ada bounding box-nya gitu. Bentuknya kotak. Kalau ini kan bulat ya. Bounding box tuh kotak gitu. Jadi kayak apa namanya? Koordinatnya aja gitu, di mana dia patologi itu ditemukan kayak gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman mau riset patologi di paru-paru, itu bisa menggunakan data ini, dan nanti bisa juga buat ngasih tahu visualisasi di mana patologi itu berada seperti itu. Yang sekarang setahu saya udah sampai 14 patologi. Kemudian yang mungkin sekarang banyak dilakukan risetnya ya, itu COVID-19 dataset. COVID-19 dataset ini yang kiri ini dia lebih ke artikel ilmiah, yang kanan ini dia lebih ke image ya. Jadi kalau artikel ilmiah ini kayak yang tadi saya sebutkan, dia bisa digunakan untuk diagnosis pasien, karena kan pasti COVID-19 itu ya udah nggak COVID-19 aja gitu, pasti setiap pasien tuh berbeda karakteristik, misalkan gejalanya. Kemudian kalau misalkan gejalanya berbeda, itu treatment apa yang bagus kayak gitu. Biasanya para dokter kan mempublish artikel jurnalnya. Nah, itu bisa dicari di sini. Ini bisa digunakan untuk research, misalkan NLP, Neural Language Processing, atau misalkan information retrieval seperti itu. Kemudian yang image ini dia ada yang konten X-ray, ada yang CT kalau nggak salah, dan ada beberapa dia kayak kumpulan dari beberapa resource gitu, bisa digunakan teman-teman mungkin kalau misalkan ingin melatih model untuk misalkan chest X-ray untuk mendeteksi COVID seperti itu. Nah, selanjutnya annotation tools yang mungkin bisa digunakan untuk riset di medical imaging. Nah, ini ada namanya ITK Snap, dia free. Nanti bisa dilihat di linknya, dia kayak udah langsung download aja gitu. Fiturnya bisa kayak manual segmentation di 3 orthogonal planes. Jadi kalau teman-teman tahu kayak CT atau MRI gitu, yang kiri ini kayak dia aksial, tampak atas. Kan ini paru-paru ya, tampak atas gitu, dilihat dari atas. Kemudian ini sagittal, tampak dari sampingnya seperti apa. Nanti ini bisa di scroll gitu, jadi bisa tahu setiap slice-nya. Kemudian bisa tampak depan dari sini itu koronal di sini. Nah, ini kita bisa kayak menganotasi kayak menentukan area paru-paru saja. Jadi misalkan kalau misalkan contohnya mau tahu kalau nggak salah emfisema itu perlu tahu dulu kalau misalkan ingin deteksi emfisema, kayak misalkan emfisemanya berapa persen dari volume paru-paru. Nah, kita perlukan segmentasi paru-paru secara 3D-nya. Nah, itu kita bisa mengsegmentasinya. Kemudian nanti hasil segmentasinya bisa ditampilkan seperti ini. Terlihat seperti apa paru-parunya. Kemudian nanti ada juga informasi volumenya, volume paru-paru itu, seperti itu. Ini ITK Snap. Kemudian ada juga MITK, Medical Imaging Interaction Toolkit. Ini sebenarnya hampir sama sih kayak ITK Snap, tapi setahu saya dia lebih agak banyak fiturnya. Kemudian dia tuh bisa, kalau teman-teman tahu nanti bisa dicari NVIDIA Clara. Dia framework buat medical imaging, sama ada genome juga sih.
Nah, itu dia udah punya banyak kayak pre-trained model untuk segmentasi. Jadi kalian teman-teman bisa langsung pakai aja. Jadi misalkan punya data city gitu. Terus nge-run pre-trained modelnya dari NVIDIA Clara ini. Jadi nanti dia akan otomatis train dari pre-trained model itu. Seperti itu. Ini ada linknya, nanti bisa langsung di-download sih. Seperti itu. Kemudian ada annotation tools lainnya, ada Matplotlib, kemudian ada juga chest imaging platform. Jadi teman-teman tinggal milih sih lebih suka yang mana, lebih mungkin cobain satu-satu lebih nyaman yang mana. Saya lebih seringnya pakai yang ITCaseNet, jadi karena lebih simple. Kalau misalkan pengen fitur yang lebih advance juga bisa pakai yang lainnya kayak METK atau kalau chest image platform ini dari Harvard yang mengembangkan, tapi cuman untuk chest aja. Kemudian dia tuh bisa integrate sama 3D slicer. Kalau teman-teman tahu 3D slicer, dia juga buat segmentasi 3D image seperti itu. Kemudian ada Mon AI Framework. Nah, ini dia project-nya di-initiate sama NVIDIA dan King's College London dan freely available, tapi hanya untuk Python saja, PyTorch based framework. Jadi kalau misalkan teman-teman makainya MATLAB, nggak bisa pakai ini. Jadi dia untuk healthcare imaging juga. Nanti ada linknya juga, dia ada dokumentasinya dipakai buat ada beberapa contoh segmentasinya, contoh klasifikasi seperti itu. Kemudian, ini saya mau memperkenalkan sedikit tentang riset saya sih. Dia sekarang saya sedang research dengan kolaborasi dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Komputer, RSCM, dan Delft Imaging. Jadi risetnya itu TB detection di chest X-ray image. Jadi inginnya sih nanti dari foto-foto X-ray yang kita dapat, kayaknya bisa mendeteksi TB dan memvisualisasikan area lesi TB-nya seperti apa. Dan ini heatmap visualization-nya tuh kayak, misalkan yang merah itu paling parah gitu lesi TB-nya, paru-paru yang paling parah terkena TB. Kemudian nanti kayak jadi kuning, nggak terlalu parah. Terus habis itu hijau dan biru-biru itu yang normal seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman tahu yang udah ada itu Cat4TB, dia udah di-train puluhan ribu data dari berbagai daerah, berbagai negara. Nah, pengennya ini sebagai acuan kita nanti pengen jadi gold standard gitu dari sistem yang kita bikin. Gold standarnya si Cat4TB ini. Jadi datanya tuh didapetin dari RSCM, dan ini kolaborasinya ada, kalau nggak salah ada 4 radiologis yang bergabung, ada pulmonolognya juga. Kemudian ada yang background IT-nya, ada 2 dosen saya dan saya yang ikut penelitian ini. Nah, kemudian udah mau di akhir ini. Jadi challenge apa yang ada di AI in healthcare ini? Yang pertama itu lack of large, diverse and annotated datasets. Jadi kalau dilihat sebenarnya tadi kan udah banyak ya data-data yang bisa diakses seperti itu. Namun sebenarnya itu belum cukup diverse gitu. Kayak misalkan mimic dataset itu cuma dari beberapa rumah sakit yang di US kalau nggak salah. Kan sebenarnya kan kasus-kasus medis, kasus-kasus penyakit itu setiap daerah biasanya berbeda karena kita pola hidupnya juga berbeda, terus lingkungannya juga berbeda. Jadi kebanyakan public dataset itu misalkan cuma ada dari US atau Eropa. Misalkan kalau TB paling banyak kan itu di India dan Indonesia ya, kalau nggak salah tuh data 2020 tertinggi itu India dan Indonesia. Jadi nanti kalau misalkan kita pakai data-data yang bukan dari India atau Indonesia itu kurang bisa mengeneralisasi atau tidak bisa memahami knowledge dari kasus-kasus data yang ada di India dan Indonesia seperti itu. Jadi masih perlu banget kita mengumpulkan dataset ini, dan juga anotasi kan cukup mahal ya, kita harus minta tolong kayak klinisi yang benar-benar tahu untuk mensegmentasi paru-parunya. Misalkan kita nggak bisa ngasal segmentasi paru kan, karena ya yang tahu beneran itu klinisi, radiologis misalkan seperti itu, karena memang expertise mereka.
Yang kedua, kurangnya kalau kolaborasi antara computer scientist sama clinician. Jadi apa ya, kita mengembangkan modelnya hanya dari satu kaca disiplin ilmu saja. Jadi kalau misalkan orang IT, oh ya udah ini akurasinya bagus, oh ini jeleknya kenapa ya kira-kira. Nah kita tuh butuh input dari orang ahli juga, kayak misalkan kita bakal lebih tahu kalau misalkan oh ya kasus TB itu lebih banyak di area atas paru kayak gitu. Jadi kita lebih tahu bagaimana mengembangkan modelnya misalkan. Jadi harus ada kolaborasi, diskusi antara kedua belah pihak gitu, antara orang IT-nya dan juga orang medisnya. Kemudian need for new and hybrid models for multidimensional data. Perlu model yang baru untuk data-data yang multidimensi. Misalnya kalau kita cuman pakai 3D image aja, CT atau MRI gitu, mungkin udah banyak ya. Tapi mungkin kalau kita pengen mengkombinasikan dengan clinical record-nya, misalkan dengan simptom-simptom yang lainnya yang mungkin nggak ada di image-nya, itu kan berarti nanti jadi multidimensi datanya. Jadi perlu model yang baru juga, yang lebih bisa menangani kasus-kasus ini. Kemudian lack of robustness and generalization. Jadi ini bisa terjadi karena kurangnya data tadi. Misalnya kita udah melakukan training nih menggunakan data TB dari Jakarta gitu. Sudah ribuan kita train, terus kita udah tahu modelnya, akurasinya udah bagus performanya. Tapi saat kita gunakan model di daerah terpencil, misalkan ada pasien baru nih, kita masukkan hasil scan X-ray-nya, kita masukkan ke modelnya. Nah, tapi hasilnya jelek. Mungkin hasilnya itu karena environment dari scan X-ray-nya berbeda, misalkan dia hasilnya lebih blur atau brightness-nya kurang seperti itu. Atau mungkin di daerah itu ada kasus-kasus lain yang unik yang mungkin di Jakarta itu nggak ada kayak gitu. Jadi menyebabkan model ini tidak bisa mendeteksi dengan baik karena kurangnya data tadi dari kasus-kasus yang spesial yang mungkin cuma ada di daerah tertentu saja. Kemudian ML model dan ML system ini berbeda ya. Kita train model nih, kita punya machine learning model yang baik, tapi belum banyak yang mengimplementasikan benar-benar menjadi ML system yang benar-benar bisa digunakan oleh dokter ini. Nah, ini salah satu yang mungkin sepertinya di luar aja juga masih struggling di sini, karena kalau medical device, medical model kayak gitu kan perlu ada kayak seperti sertifikasi gitu yang saya tahu, kayak ada US FDA, Food and gitu, saya lupa, itu harus melewati itu untuk bisa benar-benar digunakan gitu untuk melakukan diagnosis pada pasien misalkan. Ini terakhir sebelum nanti tutorial, jadi ini ada perkataan dari Antonio Di Leva, profesor dari Itali. Mesin tidak akan menggantikan dokter, tapi dokter yang tidak menggunakan AI cepat atau lambat akan tergantikan oleh dokter yang menggunakan AI. Mungkin sekian dulu, kita bisa question and answering dulu sebelum ke tutorial. Oke, terima kasih Siva atas presentasinya. Mungkin saya open floor aja, silakan bagi audiens yang ingin bertanya. Mungkin nah, kalau Pak Faris nanya sih ya nggak apa-apa, tapi mungkin yang lain dulu deh. Ada nggak dari yang lain? Silakan, Mbak Nenden. Oh iya, makasih Pak atas kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai penelitian medical ya. Jadi untuk penelitian medical ini memang betul harus ada antara kolaborasi IT dan expert gitu ya untuk validasi, karena memang kedokteran itu adalah lebih paham tentang posisi di mana itu penyakitnya itulah gitu ya. Nah, yang saya tanyakan begini, masih didengar? Kedengaran? Ya masih Mbak. Nah, penelitian seperti apa yang kira-kira kalau kita mau meneliti, tapi tidak harus validasi ke expert,
seperti dokter spesialis seperti itu ya. Karena untuk validasi seperti itu memerlukan rangkaian yang sangat panjang, yaitu izin-izin, waktu yang sulit, dan dokter-dokter yang sibuk gitu ya. Nah, penelitian seperti apa yang akan bisa kita lakukan dengan apa yang tadi data-data yang banyak ya, saya senang banget datanya banyak banget. Saya tunggu ya materinya. Nah, penelitian seperti apa yang kita lakukan tanpa harus kita bersusah payah untuk validasi expert gitu. Saya minta pencerahan di situ karena kalau untuk saya masuk ke rumah sakit dan segala macam seperti yang Mbak Siva lakukan itu akan rangkaiannya sangat panjang seperti itu, Mbak. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nenden ke Bu Nenden atas pertanyaannya. Ini konteksnya apa namanya penelitiannya di bidang healthcare tetap tapi ya Bu Nenden ya. Kebetulan saya memang disertasinya tentang kanker darah leukemia yang klasifikasinya A1, A2, A3. Maksudnya L1, L2, L3 leukemia acute L1, L2, L3. Dan sekarang memang saya lagi berpikir apakah harus penelitiannya ke myeloid yang kompleks, tapi memang tantangannya tinggi gitu. Karena memang dengan kelasnya yang banyak dan sangat rumit. Saya juga masih berpikir apakah bisa apa tidak seperti itu. Ya, seperti aja. Terima kasih. Oke. Siva mungkin kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Oke, saya coba tanggapi dulu ya Pak. Nanti mungkin kalau Pak Adila atau Pak Faris atau siapa teman-teman di sini yang lebih tahu juga bisa menambahkan. Kalau menurut saya kalau misalkan pakai data-data publik gitu kan biasanya kalau misalkan tasnya itu kayak klasifikasi gitu kan udah ada labelnya ya. Kayak kita udah bisa menghitung akurasinya, bisa menghitung specificity, sensitivity-nya. Nah itu menurut saya sih kalau misalkan dangkal sampai situ pun sebenarnya udah bisa gitu orang IT untuk melakukan melakukan risetnya gitu. Cuman mungkin kalau misalkan nih ingin lebih advance atau lebih ke level selanjutnya, misalkan pengen model ini atau suatu sistem yang dikembangkan itu bisa digunakan, nah itu perlu kayak validasi itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih menggunakan data publik dan udah ada labelnya itu menurut saya masih bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan mungkin punya data sendiri dan perlu anotasi, berarti kan emang juga harus membutuhkan bantuan dari klinisis itu. Mungkin itu sih sudah jelas belum ya Bu? Atau Pak Adila mau menambahkan Pak? Oh iya, jadi mungkin memang data itu juga sebenarnya yang di-share itu sudah validasi dokter sebenarnya sih. Iya, Gitu. Biasanya seperti itu Bu. Ada penjelasannya sih coba beberapa data itu kadang udah ada kayak papernya yang benar-benar menjelaskan datanya gitu. Datanya isinya ini dilakukan validasi dari misalkan beberapa radiologis kayak gitu. Kadang ada data yang seperti itu Bu. Atau kalau misalkan kalau di Kaggle itu jarang sih ada penjelasan isi datanya seperti itu. Jadi udah lumayan biasanya yang kan karena build data itu susah ya Bu. Kayak kayak mimic dataset itu saya minta ke MIT-nya pun juga mereka kayak harus via supervisor saya waktu itu Pak Faris yang ngasih tahu oh ya benar Shiva mau riset tentang ini menggunakan mimic dataset itu dan mereka tuh nge-build datanya benar-benar yang kayak banyak banget itu tuh benar-benar yang sudah rapi yang sudah dianonimisasi seperti itu. Jadi itu sih jawaban dari saya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Bu Nenden ya. Jadi kalau sebenarnya yang namanya AI itu tidak bisa terlepas dari domain expert. Entah domain expertnya itu secara implisit melalui dalam bentuk penyediaan data yang berkualitas maupun dalam bentuk yang lebih eksplisit, misalnya dalam proses validasi atau ketika kita ingin mendeploy solusi AI-nya ke dunia nyata, ke aplikasi nyata. Jadi memang kalau Bu Nenden nanyanya, apakah ada penelitian yang kita nggak perlu berhubungan sama sekali atau minim berhubungan sama sekali dengan domain expert? Ya sebenarnya nggak ada gitu ya.
Tapi memang ada misalnya tadi seperti Siva sampaikan yang datanya sudah tersedia. Nah, itu kita tinggal pakai. Dalam konteks itu kita yang menggunakan data itu mungkin tidak perlu berhubungan secara langsung dengan domain expertnya. Tetapi domain expert itu sendiri sudah terlibat ketika mengkreasi datanya. Nah, sebenarnya walaupun kita juga tidak secara langsung, sebenarnya pun ketika kita mendapatkan hasil dari model yang dikembangkan itu ya kita nggak bisa mengatakan dengan yakin bahwa model itu memang istilahnya memang masuk akal, make sense lah gitu di aplikasinya kalau misalnya tidak bicara dengan domain expert. Jadi ya sayangnya jawabannya berarti nggak ada Bu Nenden gitu. Iya, maksud saya begini, maksud saya betul pasti tidak mungkin tidak pakai expert. Maksudnya yang free di share di dunia itu ya, yang free share itu pasti udah expert gitu. Cuman apakah kalau kita meneliti lagi dengan memakai free database itu hasilnya perlu divalidasi lagi? Tidak, itu aja sih. Tapi kalau di Kaggle di apapun itu pasti memang udah ke dokter sih, sudah validasi expert gitu. Cuman kalau kita meneliti lagi dan kita ada hasilnya, apakah perlu lagi divalidasi untuk dicek kebenarannya ke dokter atau tidak perlu? Itu aja sih sebenarnya saya yang saya curiosity gitu loh. Takutnya kan kalau itu pasti semuanya validasi dokter, pasti memang tidak mungkin tidak, kita kan bukan orang kedokteran ya, bukan medical gitu. Cuman untuk hasil dari penelitian yang kita bikin dari free share-nya itu di web, nah itu apakah hasilnya perlu lagi atau tidak ya gitu. Itu aja sih, karena memang menyangkut manusia ya gitu. Kita khawatir itu tidak salah atau apa gitu. Seperti itu jadi aja mungkin sih. ya betul. Jadi mungkin perlu digarisbawahi begini Bu Nenden. Jadi walaupun datanya data publik, tapi kalau misalnya kita sudah menggunakan data publik itu menggunakan metrik-metrik yang sudah standar, ya sebenarnya kita bisa berbicara dalam kerangka metrik yang sudah standar itu. Jadi misalnya punya data ambil tadi dari mimik atau dari yang diabetes retinopatinya tadi misalnya gitu ya. Itu ya kita bisa langsung ukur dari situ tanpa proses pengukurannya tanpa melibatkan domain expert atau dokter dalam konteks ini. Namun ketika kemudian kita ingin menerjemahkan lebih lanjut, ini maksudnya akurasi, misalnya kalau saya dapat akurasi 90%, itu justified nggak gitu akurasi 90% itu kalau kemudian kita generalisasi ini berlaku secara lebih umum gitu. Nah, itu nah itu sebenarnya sih kalau terbatas hanya pada konteks data tersebut saja, ya itu sih ya bisa saja, tapi kita nggak bisa klaim yang banyak juga jadinya gitu. Betul. Iya, itu maksudnya ya. Makasih Pak, sudah terjawab insya Allah. Makasih. Ya, oke. Berikutnya silakan, ini ada yang ingin bertanya tadi Mas Indra ya. Indra Jo. Ya. Silakan. Saya nyalakan videonya sebentar. Ya, begini. Mbak Siva, saya kebetulan saya bekerja di rumah sakit saat ini dan skripsi dan tesis saya itu hampir mendekati, dan tesis saya ini berkaitan dengan electronic health record ya. Nah, ini saya lebih ke teknis sih Mbak. Utamanya itu ketika AI, terutama untuk yang di digital imaging ini sudah bisa dibilang kita sudah punya pattern-nya nih. Nah, kemudian di situ kita berada di satu daerah yang tadi dikatakan, padahal di daerah itu belum tentu punya alat radiologi yang mumpuni begitu. Dan di situ posisinya ada gambar yang kontrasnya kurang atau posisinya tidak terlalu jelas, atau karena memang hal-hal teknis yang dimana itu kurang bisa dikenali begitu Mbak. Itu apa sih bisa dibilang apa sih yang sebenarnya yang harus kita sebagai teknis itu mempersiapkan tadi noise yang bisa dibilang
kurang mendukung, ataukah kita perlu menambahkan karantina data atau dataset itu tadi untuk lebih detail, atau kita membutuhkan imaging yang lebih detail, seperti itu sih Mbak Siva. Terima kasih. Ya langsung aja jawab mungkin aja, Pak. Siva. Ya. Kalau misalkan kasus kayak gitu, jadi kalau sekarang tuh kebanyakan sih kalau riset-riset gitu emang dia mendefine sih populasi populasi yang digunakan untuk data-data itu. Jadi emang masih belum bisa kayak general di seluruh Indonesia misalkan, atau general di seluruh dunia kayak gitu. Ya menurut saya sih kalau untuk bisa sampai ke tahap situ ya memang harus menambah data, kayak harus tahu kalau misalkan terkait dengan kasus-kasus yang spesial di daerah itu emang harus menambah data. Tapi kalau misalkan kayak mungkin alat scan-nya itu yang masih kurang standar, nah itu emang menurut saya sih nggak tahu ya ini benar atau salah, kayak harusnya kayak udah ada regulasinya atau apa, jadi kayak standarisasi dari scan itu sendiri harus udah ada kayak gitu. Atau misalkan sebenarnya kalau kita misalkan launch nih model atau sistem untuk mendeteksi TB gitu, kita bisa nge-define gitu ketika orang ingin menggunakan ini, kalian harus nge-set up scanner kalian, scanner X-ray kalian dengan brightness sekian, dengan pokoknya misalkan brightness gitu ya, brightness sekian. Jadi agar hasil deteksinya itu sama kayak gitu, agar hasil deteksinya itu sesuai dari model yang sudah kita train. Jadi kan pas kita nge-train model biasanya kita kayak menstandarisasi, oh ya kita nge-set brightness-nya segini kayak gitu. Agar nanti bisa digunakan juga, jadi harus ada standar juga dari orang yang menggunakan model kita, kalian harus nge-set up scanner kalian dengan setup-nya seperti ini, config seperti ini. Itu sih menurut saya seperti itu. Udah menjawab belum ya? Ya, terima kasih Mbak Siva. Ya, kurang lebih bisa dibilang secara teknis adalah standarisasi dari X-ray yang digunakan itu ya. Karena kan bisa dibilang dari sampling data yang kita ambil itu kan belum mencakupi gitu. Yang itu sudah termasuk menjawab pertanyaannya. Terus kemudian begini Mbak, ada sesuatu, ini case yang terjadi di lapangan itu ketika gambar yang diambil itu sudah bisa dibilang bagus menurut expertnya. Kemudian ketika itu gambar masih berada di dalam device ya, masih di alat X-ray-nya. Kemudian alat itu dicetak. Nah, itu karena kurang detail, itu kan biasanya dari expert atau dari dokter spesialis itu biasanya minta difoto ulang kan begitu ya. Nah, itu otomatis ini kan sangat bisa dibilang sangat akan membantu ketika AI ini bisa mendeteksi seberapa kecil sih. Itu tadi berkaitan dengan presentasi Mbak Siva yang soal apa itu tadi? Ini ya, soal yang ini TBC atau apa tadi ya? Itu posisinya seberapa kecil sih Mbak untuk bisa mendeteksi itu? Pertanyaannya simpelnya sih itu. Kecil tuh kecil apa? Apa yang kecil? Kecil penyakitnya misalkan. Kan penyakitnya kan kecil. Nah, imagingnya kan kadang-kadang tuh nggak kelihatan gitu kameranya tuh. Oh, lesinya tuh kecil ya, gitu ya, Mas? Iya, benar. Nah, terus gimana cara ngedeteksi kalau misalkan lesinya kecil gitu? Nah, kalau di yang tadi disampaikan kan ada pola di situ. Nah, itu posisinya seperti, maksudnya kita menjelaskan, saya sebagai teknis itu menjelaskan itu posisinya tidak harus dilakukan berulang-ulang, cukup dengan disampaikan bahwa si AI yang sudah dipakai, yang digunakan itu dari klinisi radiologinya nggak perlu mengulang-ulang gitu.
kadang-kadang kan ada data yang seperti itu ya, mohon maaf, ada kasus yang seperti itu gitu. Karena masih hampir gejala misalkan begitu, tetapi sudah ada polanya kadang-kadang gitu. Jadi pertanyaannya gimana biar dia Pertanyaannya bisa untuk mendeteksi mendeteksi itu, iya, mendeteksi sekecil itu gitu Mbak. I see, I see. Kalau intuisi saya ya, menurut saya juga harus punya data yang banyak yang memiliki apa ya, lesinya juga kecil gitu. Jadi ada beberapa data yang juga lesinya kecil. Jadi biar modelnya juga apa namanya belajar ketika datanya lesinya kecil itu dia apa mengetahui gitu. Kayak gitu sih menurut saya ya kalau masalah lesi kecil gitu. Gimana caranya? Atau kalau enggak, sebenarnya kan ada teknik kayak augmentasi gitu ya, Mas. Jadi kayak misalkan susah nyari kasus yang lesinya kecil-kecil gitu. Mungkin Mas bisa kayak augmentasi data, jadi dia data sintetik gitu. Tapi sebenarnya data sintetik itu, augmentasi data sebenarnya bisa kayak rotate-rotate gitu sih. Kayak rotate atau di, apa namanya ya, nanti bisa dicari salah satu apa namanya metode untuk augmentasi data. Jadi dia biar untuk memperbanyak data. Jadi misalkan ada kasus A yang mungkin belum terlalu banyak, nah pengen diperbanyak gitu. Cuman sebenarnya ya udah satu pasien itu aja, cuman dia kayak diaugmentasi. Apakah itu bisa memperbaiki modelnya kayak gitu? Ada plus minusnya, maksudnya kayak nggak selalu augmentasi itu baik kayak gitu. Atau misalkan kalau Mas Indra tahu ada metode GAN, dia bikin sintetis data. Nah, mungkin kalau mau coba cari tahu itu, cuman saya masih belum terlalu paham sih apa ya penggunaannya di healthcare ini seperti apa, karena kan healthcare ini agak tricky ya, apa namanya kalau pakai synthetic data tuh gimana kita tahunya data yang dihasilkan dari sintetik itu kayak apa ya benar kayak gitu, harus perlu ada validasi juga seperti itu. Mungkin bisa kayak augmentasi atau pakai GAN, Mas. Atau Pak Adila ada yang mau ditambahkan, Pak? Atau mungkin udah jelas belum, Mas Indra? Ya, saya udah cukup jelas. Mungkin sedikit aja saya tambahkan. Jadi sebenarnya itu basisnya itu sampling sih sebenarnya, Mas Indra. Jadi kalau misalnya yang ingin dikenali adalah lesi dengan ukuran yang kecil, tetapi kita nggak punya sampel di situ, ya nanti modelnya tidak akan bisa menangkap itu gitu. Ya, ini machine learning itu ujung-ujungnya di situ, teori probabilitas sama ya terkait dengan sampling gitu. Nah, termasuk kayak augmentasi, kemudian teknik-teknik yang untuk penambahan data itu sampling juga, kayak GAN yang tadi disebut sama Siva untuk mengenerate synthetic data itu juga sebenarnya basisnya sampling. Jadi kalau mau memahami lebih lanjut ya memang harus belajar statistiknya gitu. Baik, terima kasih Pak Adila, terima kasih Mbak Siva. Oke, ya kita masih ada sedikit waktu. Ada pertanyaan dari Selin nih, pertanyaannya agak panjang. Mungkin Selin bisa bisa menyampaikan langsung mungkin secara lebih singkat gitu ya. Iya Kak, saya mau nanya contoh end-to-end sistem yang udah ada aja Kak, itu aja mungkin. Tapi maksudnya selain kayak aplikasi chat Halo Dokter, periksa kayak gitu Kak, yang lebih ada di rumah sakit langsung ya. Makasih. Gimana sih Pak, bisa jawab? Pernah lihat yang diminta? Kalau yang saya tahu yang buat ini Pak, yang buat TB itu, jadi ada Cat for TB, mungkin nanti bisa dicari ya dari Delft Imaging. Tapi itu dari ini apa namanya? Ini nanyanya yang di Indonesia atau apa? Ini yang ngembangin dari Netherlands sih, dari Belanda. Delft Imaging itu dia udah end to end. Bahkan dia punya kayak yang portable-nya gitu. Jadi kayak dipakai gitu biasanya dia biasanya kayak promosinya tuh kayak ya kita udah sering pakai dia di Afrika yang mungkin apa ya fasilitas kesehatannya belum merata kayak gitu. Jadi dia bisa apa scan X-ray dari portable Delft Imaging itu Cat for TB itu. Jadi dia bisa apa namanya nge-scan X-ray kemudian ngedeteksi di mana daerah TB-nya dia menderita TB atau enggak seperti itu. Yang saya tahu itu aja sih Pak. Belum cari tahu yang lainnya. Kalau end to end sistemnya. Baik. Udah menjawab belum Selin? Iya Kak.
Makasih. Sebenarnya saya pengen yang tahu yang di Indonesia sih, cuma kayaknya mungkin memang belum ada ya. Ya, makasih Kak. Oh, kalau di Indonesia saya taunya kalau nggak salah Samsung tuh punya ya. Samsung tuh punya kayak portable juga gitu, tapi buat mikroskop, dia buat patologi gitu. Jadi buat apa namanya ngedeteksi patologi gitu ya. Jadi kayak kan kalau kita mau tahu penyakit apa gitu biasanya kayak aku nggak tahu foto apa yang digunakan. Jadi apa namanya itu dikembangkan di Indonesia, di Samsung Indonesia. Aku pernah tahu di apa namanya kayak ada videonya gitu. Digunakan di Papua kayak apa namanya daerah-daerah yang apa namanya kurang accessibility, harganya masih kurang seperti itu. Itu buat patologi gitu. Aku lupa nama device-nya ya atau sistemnya. Nanti mungkin apa namanya saya share kalau ada. Ya, oke. Makasih Kak. Iya. Ya. Oke. Ya mungkin apa namanya kalau di Indonesia mungkin belum ya, karena kalau di Indonesia datanya sendiri masih masalah tuh Selin. Nyari datanya bener. susah. Masih susah. Iya Pak. Saya Ngumpulin datanya susah. saya share aja pengalaman untuk yang COVID aja, itu kita mau dapatin data yang apa sampai ribuan tuh kayaknya belum bisa gitu. Cuma mungkin berapa ratus, cuma sedikit lah paling 100 berapa gitu dari ini. Misalnya saya ngomongin X-ray atau kalau CT scan malah lebih susah lagi gitu. Terus juga datanya banyak yang memang isunya data itu kalau kesehatan terpecah-pecah, kemudian tidak nggak ada mekanisme yang sistematis untuk data sharing dan sebagainya gitu ya, sehingga ya susah untuk dapetin datanya. Itu sih masalahnya lebih di sana. Sehingga makanya sistem end to end jadinya nggak ada end to end, tapi lebih ke misalnya kalau ada satu task tertentu kita mau solve dengan machine learning techniques, itu orang bikin modelnya. Misalnya seperti itu sih paling sekarang. Oke. Nah, karena sudah terpancing, mungkin ada lagi nih yang nanya nih, Mbak atau Mas ini ya, Limin. Mas ya, Mas Limin, mungkin mau disampaikan langsung, silakan. Mas, sore Pak. Ini kalau yang kayak lazy gitu kan, misalnya kan kalau untuk special case nggak banyak ya, bisa diambil sampel ya. Kedengeran suaranya saya? Iya. Ya nggak bisa, ya mungkin sekitar 5 atau 6 karena seldom pasiennya gitu. Terus kalau saya pikir kalau pakai GAN kan untuk 5 itu GAN harus banyak juga sampelnya untuk bikin baru. Kalau pakai SynGAN pernah dengar nggak SynGAN? Single GAN. Jadi dengan satu atau dua foto it's still possible, tapi ya nggak terlalu bisa direspek juga karena saya lihat hasilnya dia geser-geser dikit doang. Kalau augmented juga dia geser ya 5 susah ya. Jadi possible-nya apa ya untuk solusinya? Ya. Kalau solusi gampangnya pengen meningkatkan akurasi itu di exclude, tapi kan itu salah satu masalah di ini sih di apa namanya di AI healthcare. Waktu itu saya nonton apa namanya Andrew Ng yang apa namanya yang expertnya machine learning dan deep learning itu, dia juga bilang kalau misalkan yang tadi saya tampilkan tes X-ray 8 yang banyak patologinya itu, dia kayak misalkan satu kasus itu ada yang 10.000 gitu, misalkan pneumonia ada 10.000 gambar, tapi hair-nya misalkan cuma 800. Nah itu tuh nggak bisa di-exclude kan sebenarnya karena emang hair-nya itu ada di masyarakat gitu. Tapi apa namanya gimana cara kita kayak apa ya menambahkan data itu, Andrew Ng sih bilangnya pakai GAN, pakai augmented gitu. Cuman kalau misalkan kasusnya cuma 5 saja itu aku belum tahu ya solusinya seperti apa. Pak Adila ada? Saya juga belum tahu itu terus terang. Enggak, saya pernah tapi bukan kasus ini ya. Saya pernah pakai ViewShot ya. ViewShot oke. Jadi saya pernah, tapi ini batik ya, pola batik walaupun enggak 100% akurat ya. At least saya waktu itu cuma 300 dalam
50 jenis ya. Jadi satu itu cuma 6. Deep learning-nya saya pakai deep learning biasa, overfitting langsung. Iya. Saya pakai few-shot, ya oke lah masih bisa ke-detect. Walaupun dia nggak bilang bagus-bagus amat gitu, tapi at least dia bisa cari similarity-nya gitu sih saya lihat. Apa bisa nggak ya pakai gitu ya? Ya, kalau few-shot kan sebenarnya transfer learning kan sebenarnya sih. Jadi ya isunya mungkin di situ ya. Saya sih sendiri nggak punya jawaban jitunya Pak Mimin ya. Harus dicoba-coba. Karena problem di healthcare itu kalau specifically kalau digital imaging itu tasnya beda sedikit aja itu juga udah bisa beda banget gitu. Sehingga rasanya sekarang mungkin itu satu pertanyaan atau challenge yang di research AI for healthcare itu yang orang sedang cari cara gitu. Jadi makanya yang disebut tadi ada GAN, ada yang lain-lain macam-macam itu kan orang mencoba ya eksperimen gitu, bisa atau tidak gitu. Ya, terima kasih Pak Limin atas masukannya. Mungkin karena waktunya mudah sampai jam 5 ya, mau jam 5, mungkin sedikit saja Siva sebenarnya ada hands on ya, ada hands on kode hands on ini yang bisa dicoba sendiri ya Siva ya, atau mungkin saya mau menunjukkan sebentar sedikit. Bisa Pak. Jadi nanti teman-teman kan link materinya udah di-share belum ya? Coba di-share Radit. Jadi ada linknya, nanti bisa dicobain. Itu pakai apa namanya? Pakai Mon AI yang tadi saya jelaskan, Mon AI framework. Kalau misalkan teman-teman nanti mau cobain, bisa cuman langsung di run aja kok, ada dokumentasinya juga langkah-langkahnya. Kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut lagi, Mon AI itu ada beberapa tutorial juga, tutorial buat kayak segmentasi 2D, segmentasi 3D kayak gitu. Bisa dilihat nanti di websitenya gitu. Mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi mungkin nanti bisa dicoba-coba aja. Nanti kalau mau nanya boleh email saya. Tadi saya taruh email juga di slide-nya. Gitu kali ya Pak Adila. Oke, ya. Mungkin seperti itu kali ya, karena kita sudah sampai di waktu yang dijadwalkan, di akhir waktu yang dijadwalkan. Mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi sharing hari ini. Materinya nanti atau mungkin nanti Mas Radit akan share ya. Kemudian sebelum kita akhiri, mungkin kita ada foto dulu ya. Ini Radit bisa pandu nggak? Silakan. Tes. Silakan. Nanti Radit yang ambil screenshot, silakan di aba-aba. Oke, mungkin saya ganti dulu dari sini. Oke, mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya dulu, karena saya akan mencoba untuk mengambil screenshot dari berapa halaman ini? Ada dua halaman. Mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya teman-teman. Oke, mungkin yang di halaman pertama ya, mungkin nggak bisa ngasih tahu juga, tapi teman-teman bisa nyalakan dulu kameranya. Untuk yang di halaman pertama, saya coba screenshot dulu ya. Sebentar. 1, 2, 3.
Apakah sudah Radit atau masih belum? Masih belum Pak sebenarnya. Untuk yang di halaman keduanya masih belum. Oke, sekarang untuk yang di halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ini closingnya langsung dari saya atau dari Radit? Dari Pak Adil aja. Oh ya udah. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya atas kehadirannya. Ya kita di Fasilkom UI, entah melalui ES Center atau melalui kegiatan-kegiatan lain, sering ada talk atau seminar seperti ini. Nah, nanti kalau topiknya menarik, silakan Bapak Ibu juga join ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan yang atau kesempatan yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Siva, Pak Dila. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima sudah kasih. hadir. Makasih Mbak Siva, Mas semuanya. Makasih.